Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divya Salwa Baita Sahra dari kelas Farmasi E dengan nomor NIM 2104010118. Di sini saya akan melakukan tes video untuk memenuhi salah satu tugas UTS pada mata kuliah mikrobiologi dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Susanti MSI. Di sini saya review jurnal yang saya ambil di sini dari jurnal Pharmaceutical dan juga Science volume 6 nomor 2. Untuk jurnal yang saya ambil di sini berjudul Metode Analisis Cemaran Mikroba pada Makanan. Penulisnya di sini ada Aditya Putratama, Vina Lutfiana Hasna, dan juga kawan-kawan. Untuk latar belakang dari jurnal ini yaitu pentingnya keamanan pangan bagi keberlangsungan hidup manusia. Nah, makanan ini harus aman, bersih, bebas dari bahan berbahaya seperti sumber penyakit, termasuk kontaminasi mikroba seperti pada mikroba Salmonella sp, E. coli, dan juga Staphylococcus aureus. Untuk kontaminasi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pada penanganan makanan yang tidak higienis dan juga faktor lingkungan. Untuk faktor lingkungan di sini seperti pada pH, suhu, dan juga oksigen. Dan untuk tujuan jurnal ini yaitu untuk menginformasikan berbagai metode analisis cemaran mikroba dan berbagai jenis makanan. Nah, untuk metodologi yang digunakan di sini penulis melakukan tinjauan literatur dengan mencari referensi jurnal dan juga artikel ilmiah yang membahas tentang analisis cemaran mikroba dan makanan selama 10 tahun terakhir, mulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2022. Metodologi lain di sini ada menggunakan angka lempeng total atau juga dengan ALT. Yang kedua di sini menggunakan most probable number atau juga MPN dan juga pengujian pada bakteri. Nah, untuk bakteri di sini menggunakan bakteri Staphylococcus aureus dan juga Salmonella sp. Untuk hasil dari jurnal ini, yang pertama untuk analisis cemaran mikroba penting untuk menilai kualitas dan juga keamanan pangan. Pertumbuhan mikroba patogen dalam makanan dapat membahayakan kesehatan manusia. Nah, untuk hasil dari menggunakan angka lempeng total atau juga dengan ALT. ALT ini menunjukkan jumlah mikroba aerob mesofil. Untuk ALT juga tidak selalu berhubungan dengan bahaya keamanan pangan, tetapi bermanfaat untuk melihat kualitas, masa simpan, kontaminasi, dan juga sifat higienis dari suatu produk makanan tersebut. Nah, untuk studi-studi yang dikutip pada jurnal ini menunjukkan variasi hasil ALT pada berbagai jenis makanan seperti daging ayam dan juga makanan ringan. Yang kedua, hasil dari metode most probable number atau MPN untuk memperkirakan jumlah bakteri layak dalam sampel tersebut. Sering juga untuk MPN ini digunakan untuk memperkirakan sel bakteri dalam air dan juga makanan. Nah, terkhusus nih untuk bakteri coliform. Untuk metode ini juga melibatkan berbagai variasi termasuk jenis media dan juga suhu inkubasinya. Ketiga, di sini menggunakan pengujian pada bakteri. Yang pertama pada bakteri Staphylococcus aureus. Untuk pengujian bakteri pada Staphylococcus aureus ini dengan mengidentifikasi yang dilakukan dengan penanaman sampel pada media mannitol salt agar atau dengan MSA. Nah, dengan hasil koloni S. aureus ditandai dengan terbentuknya bulat, berwarna kuning, dan adanya zona kuning di sekeliling koloni tersebut. Bakteri kedua yaitu menggunakan bakteri Salmonella sp. Pengujian ini dilakukan dengan pengamatan morfologi koloni pada media Salmonella shigella agar atau juga dengan SSA. Koloni Salmonella ini menghasilkan warna hitam dan juga aroma yang tidak sedap. Kesimpulan pertama, untuk penggunaan metode ALT dan juga MPN merupakan metode analisis cemaran mikroba yang sering digunakan. Kedua, pengamatan morfologi pada media MSA atau juga SSA digunakan untuk mengidentifikasi Staphylococcus aureus dan juga dengan Salmonella sp. Ketiga, kontaminasi mikroba sering terjadi akibat kegagalan dalam memenuhi standar higienis, sanitasi
selama proses manufacturing dan juga pemasaran. Keempat, pentingnya untuk menjaga kebersihan, kesehatan, juga sanitasi dalam pemilihan bahan baku hingga penyimpanan untuk mengurangi cemaran mikroba pada makanan. Nah, sekian review jurnal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.